Bulan Ramadan kita diperintahkan untuk lebih mempersiapkan diri, zahir dan batin kita, agar kelak di bulan suci Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cara yang harus kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan ini, insya Allah kita diberatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kita berkewajiban untuk saling memaafkan, saling memberikan pertolongan. Karena di dalam beribadah ada hubungan hablum minallah, ada hablum minan nas. Ketika kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukup dengan beristighfar, menyesal dengan semisal-misalnya. Kemudian kita berazam, berencana untuk tidak melakukan lagi perbuatan dosa itu. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Allah Ghafur, Maha Pengampun. Sedangkan yang hablum minan nas, ratusan bahkan ribuan kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diiringi dengan permohonan maaf kepada orang yang telah kita zalimi, kepada orang yang telah kita ambil hartanya atau bendanya atau apa saja yang menjadi miliknya. Kita wajib untuk minta ridha dan maafnya. Ketika itu ada barang atau sesuatu yang kita ambil, wajib kita kembalikan kepadanya. Karena hablum minan nas tidak dapat dengan hanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auhallahu ila ba'di anbiya'ihi an kullu zalamati la yadhkurni fa inni adhkuru man dzakarani wa inna dzikri yahum an al'anahum." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabinya, yakni an kulli zalamati, katakanlah kepada orang-orang yang berbuat aniaya, kepada orang-orang yang berbuat zalim, la yazkuruni, janganlah dia menyebut aku, yakni menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni azkuru man dzakarani, maka sesungguhnya aku menyebut orang yang menyebut diriku. Wa inna dzikri iyahum an al'anahum, dan sesungguhnya sebutanku, zikirku kepadanya adalah laknatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah. Senada dengan ayat Al-Quran, fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruni wa la takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan berbuat kufur. Artinya ketika kita berzikir, menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, sholat, manakala kita masih dibarengi dengan perbuatan zalim kepada hambanya, selama itu pula Allah akan melaknat kita. Kalau kita belum bertobat, belum
kita zalimi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang setiap tahun diharapkan kedatangannya oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengisi dengan ibadah-ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari sebelum bulan Ramadan kita berlatihan, yakni terutama dengan haqqul minan nas. Kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, baik tetangga, keluarga, masyarakat, ataupun siapa saja yang kita kenal. Wajibkan kita untuk meminta maaf atas segala kesalahan kita. Ketika kita sudah hubungan kita baik kepada manusia, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk berbuat taat kepadanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah kalau kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih berbuat zalim dan belum minta maaf kepada orang yang kita zalimi, kepada orang yang kita suka ghibah, yang kita bicarakan keburukannya, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, terkadang kita berani mencaci maki, menghina, merendahkan. Wal'iyazbillah. Ini terkadang terlupakan pada diri kita masing-masing, terutama dalam kita menggunakan medsos, yakni media sosial, yang di situ kumpul banyak orang yang sangat banyak sekali orang yang tidak kita kenal, tapi kita mengirim konten-konten yang menghina, yang merendahkan, bahkan mendiskreditkan atau mengkafir-kafirkan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintah kepada kita untuk menghina, mencaci maki hambanya Allah yang berbuat salah. Karena urusan beribadah adalah urusan Allah kepada makhluknya, bukan urusan kita. Kita sesama manusia hanya wajib tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, memberikan saling nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, tidak lain. Enggak boleh, enggak ada hak bagi kita untuk mencaci maki siapapun, baik orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Kalau orang yang masih kenal, kita mungkin gampang untuk mencari alamatnya, mencari nomor teleponnya untuk mohon maaf kepadanya. Tetapi ketika orang yang kita caci maki, orang yang tidak kita kenal, bagaimana kita mohon maafnya? Bagaimana kita mohon maaf kalau kita sudah menghibahinya? Pada Al-Quran mengatakan, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka orang yang suka mengumpat, celaka orang yang suka menghina, merendahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada umur dan kita masih berada di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, mari kita perbaiki hubungan kita sesama manusia dan juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendukung kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk dapat menjadi hamba-hambanya yang dapat mengikuti ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.